Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Irfan dari Stanley Black & Decker ingin memperkenalkan satu produk baru lagi di awal tahun 2023 ini adalah Thickness Planner. Tipenya itu adalah STP18, di mana kepanjangan dari STP itu adalah Stanley Thickness Planner. Nah, sementara 18 itu adalah untuk input powernya adalah 1800 watt. 1800 watt ini adalah watt maksimum ya yang digunakan pada saat kita serut balok atau serut kayu seperti itu. Apalagi untuk spesifikasi detailnya nanti kita akan bahas secara lengkap pada saat nanti kita unboxing produknya. Ayo kita unboxing produk terbaru dari Stanley Black & Decker, itu adalah Thickness Planner. Tipenya adalah STP18. Spesifikasi detail dari STP ya, Stanley Thickness Planner 18 1800 watt. Di sini sudah dilengkapi dengan das ya, atau mungkin saluran untuk penampungan ke vacuum cleaner. Jadi langsung bisa ada sambungannya. Nah, di sini sudah tertera juga. Di sini adalah lebar maksimum itu adalah 318 mm. Tipis ya. Ketebalan minimal yang bisa diserut di sini itu adalah 3,2 mm. Terus di sini beratnya itu adalah 27 kg ya. Jadi cukup berat. Rekomendasinya itu adalah diangkat 2 orang ya. Terus di sini untuk RPM-nya di sini adalah 10.000 rotation per menit. Jadi cukup kencang ya. Makanya hasilnya sangat bagus untuk finishing. Dan di sini wattnya itu adalah 1800 watt. Ini maksudnya itu adalah watt maksimum ya. Jadi nanti ini kita akan buktikan nanti pada saat kita nyalakan tanpa beban berapa wattnya. Pada saat nanti kita nyalakan dengan beban berapa wattnya, nanti kita tes. Sebelum kita masuk ke bagian-bagiannya atau mungkin cara assemblingnya, jadi kita unboxing produknya terlebih dahulu. Jadi include pembelian itu dapatnya apa aja, jadi nanti kita akan jelaskan secara detail. Tapi sebelumnya kita buka dulu untuk produknya. Ayo, mari kita buka dulu produknya. Oke. Nah, yang pertama adalah sudah mendapatkan ini dust collector ya untuk penyalur debu. Ini sudah mendapatkan stick ya, alat bantu dorong atau mungkin pada saat menyerut. Jadi sudah include juga ini. Nah, sudah dapat juga handle. Handle ini alat bantu yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan, atau yang disebut juga itu adalah untuk setting kedalaman pemakanan pada saat kita serut nanti. Jadi kita akan bahas juga detail nanti cara pemasangannya di mana. Nah, sekarang tinggal saya angkat dulu mesinnya. Yang pastinya itu adalah sudah dapat manual book ya. Stanley Black & Decker memberikan jaminan garansi untuk produk ini adalah 2 tahun ya. 2 tahun untuk penggantian spare partnya free selama jangka waktu 2 tahun. Nah, untuk alamat service centernya nanti bisa dilihat di alamat lengkap di bawah di sini. Hampir di seluruh kota besar kita sudah ada service center. Jadi total service center kita di seluruh kota besar yang ada di Indonesia itu sekitar 34 cabang ASC di seluruh kota-kota besar. Untuk alamatnya nanti bisa dilihat di bawah ini. Garansi ini akan berjalan pada saat toko jual ke user ya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan lagi include-nya apa aja. Ini adalah sudah mendapatkan double ya, double extension table. Jadi untuk kiri dan kanan ini sudah dapat extension table-nya ya. Jadi ini bisa ditutup, bisa dibuka. Nah, sebelah sini juga sudah ada. Sebelah kiri kanan itu sudah dapat. Terus sudah mendapatkan juga ini kunci L kecil, ini mungkin 3 mili kali ya, 3 mili. Jadi kunci L kecil ini nanti fungsinya itu adalah untuk setting flat atau mungkin kesejajaran mata pisau pada saat nanti misalkan dibuka atau diasah. Jadi nanti kita akan demokan juga untuk cara settingnya nanti. Terus yang selanjutnya ini adalah kunci L, ini mungkin L5 ya. Ini L5 fungsinya itu adalah untuk membuka atau mungkin untuk memasang semua bautnya di sini. Jadi baut handle,
baut ini atau mungkin untuk setting ini dust collector atau pembuangan debu. Jadi nanti cukup menggunakan satu kunci L ini aja. Terus yang selanjutnya itu adalah sudah mendapatkan juga kunci ya, kunci 8 dan 10. Nah, ini fungsinya itu adalah untuk membuka mata blade-nya nanti. Nah, jadi nanti kita akan demokan juga untuk membuka mata blade. Terus selanjutnya itu adalah sudah dapat gate juga. Nah, gate ini fungsinya itu adalah dia kecil ya, tapi ini sangat bermanfaat sekali. Jadi alat ini digunakan untuk setting mata blade-nya nanti supaya sejajar. Jadi nanti kiri berapa, kanan berapa, jadi supaya nggak miring ya. Kalau misalkan miring, ya efeknya nanti adalah hasil serutnya nanti dia akan miring. Makanya dia ada alat bantu gate-nya seperti itu. Sekarang kita masuk untuk build quality dari Stanley Thickness Planer STP 18 ya, 1800 watt. Nah, yang pertama kita masuk itu adalah di dust ya, atau mungkin alat bantu pembuang debu. Nah, ini untuk materialnya terbuat dari plastik yang bagus, yang nggak gampang pecah. Dan sini juga include untuk bagian kalau misalkan nanti disambungin pakai selang ya. Jadi tinggal diklem menggunakan klem. Terus selanjutnya ini handle. Nah, untuk handle bagian depannya ini dia bisa muter ya. Terus dia ada gripnya juga. Ini materialnya itu adalah plastik yang sudah ada gripnya biar nggak licin. Kalau untuk yang material yang hitam ini dia materialnya terbuat dari besi. Selanjutnya untuk bagian depan, untuk extension table-nya ini sudah terbuat dari plat besi ya. Plat besi yang tebal ya, kuat lah untuk menyangga kayu, menyangga balok cukup kuat. Terus kalau misalkan untuk yang hitam ini dia terbuat materialnya itu adalah dari besi. Nah, kalau misalkan untuk yang kuning ini cover terbuat dari materialnya plastik fiber ya, yang nggak gampang pecah. Kalau misalkan untuk yang bagian belakang, sebentar saya putar dulu. Nah, ini untuk kabelnya ini juga sudah disupport untuk watt besar ya, karena ini wattnya itu adalah 1800 watt. Jadi untuk diameter kabelnya juga sudah besar. Sama di sini sudah include juga cover pelindung ya, supaya nanti untuk gampang membuka dan memasang atau mungkin men-setting mata pisau blade-nya seperti itu ya. Jadi itu adalah build quality dari STP 18. Nah, sekarang kita akan bahas fitur ya dari STP 18 Stanley Thickness Planer, produk terbaru dari Stanley. Kita akan bahas fitur-fitur penting ya. Yang pertama itu adalah pembuangan ya. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi pada saat nanti kita serut, supaya nanti debunya itu nggak berserakan kemana-mana, seruangan atau mungkin berterbangan gitu ya. Jadi ada alat bantu untuk mengarahkan pembuangannya. Fitur selanjutnya itu adalah kita mulai dari depan sini. Ini adalah bagian depannya, sudah include juga untuk extension table ya. Jadi untuk extension table-nya ini punya dua baut yang bisa disetting atau mungkin kalibrasi ya untuk kesejajarannya seperti itu ya. Terus selanjutnya di sini juga sudah ada fitur karet. Jadi untuk pelindung ya, pelindung pada saat nanti kita tutup untuk extension table-nya, jadi nggak mentok ke bagian mesin. Di sini juga sudah dilengkapi dengan switch ya, yang gampang untuk on dan off-nya. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan fitur karet ya, supaya nanti pada saat kita serut kayu adalah debunya itu halus, jadi nggak masuk atau mungkin mampet di switch. Tambahannya lagi ini adalah di sini juga sudah dilengkapi dengan tombol reset ya. Dimana fungsi tombol reset ini adalah apabila nanti terjadi overload pada saat kita pemakaian, jadi nanti ini melindungi motor ya, supaya tidak terjadi terbakar. Nah, jadi nanti dia akan mati sendiri. Cara nyalainnya lagi, jadi nanti kita tekan tombol reset, baru nanti kita on lagi seperti itu. Fitur selanjutnya itu adalah untuk bagian bawahnya ini, di dalamnya ini sudah include juga namanya plat besi ya, yang ada gigi-gigi. Fungsinya itu adalah pada saat nanti kita serut, dia akan berjalan lurus ya, jika nggak miring begini ya. Nah, jadi ada alat bantu untuk mengarahkannya di sini. Dan di bawahnya ini sudah dilengkapi juga dengan dua roller karet. Jadi pada saat nanti kita serut itu nggak usah didorong. Jadi nanti kayu itu nanti akan menarik sendiri seperti itu secara perlahan-lahan ya. Fitur yang penting lagi di sini itu adalah di sini sudah dilengkapi indikator kedalaman pemakanan ya. Nah, di sini ada tandanya. Di sini kalau misalkan kita setting kedalaman pemakanan 1 mili, nah nanti indikatornya ini nanti bergerak di 1 mili. Nah, di sini.
Nanti indikatornya ini adalah akan bergerak sesuai dengan setting kedalaman pemakanan kita. Untuk thickness planner Stanley ini menggunakan dua mata ya. Dua mata. Jadi pada saat sekali potong itu ada dua mata yang memotong seperti itu. Nah, nanti kita akan buka juga untuk matanya, gimana cara untuk setting dan cara untuk mengasah matanya. Nah, terus selanjutnya fitur yang sangat penting lagi di sini itu adalah untuk penggantian karbon brushnya ini sangat mudah ya, tanpa membuka bodi atau mungkin membuka baut segala macam karena posisinya itu sudah di luar. Jadi nanti tinggal dicari mata obeng minus. Jadi nanti tinggal dibuka ya untuk penggantian karbon brush. Selanjutnya, fitur yang tidak kalah penting lagi itu adalah di sini skala ukur ya. Karena nanti di sini akan menunjukkan berapa setting kedalaman pemakanan yang kita akan setting, nanti indikatornya itu ada di sini. Dan di sini itu punya clearance juga untuk kalibrasinya. Selanjutnya, fitur yang lain itu adalah di sini juga dilengkapi dengan deep stop ya. Jadi maksudnya fitur fungsi ini itu adalah untuk setting ketinggian atau kedalaman pemakanan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Misalkan nih, ini ada di posisinya itu adalah 0, berarti nanti mejanya ini akan turun sampai maksimum paling tipis itu adalah 3,2 mm. Oke. Nah, ini ada fitur pilihannya itu adalah 6, 12, dan 19. Contoh, kita setting di 19. Mejanya ini nggak akan turun lagi di bawah 19, nggak bakalan bisa. Kalau misalkan kita setting di sini 19, ya begitu juga dengan fitur yang lain ya, yang 6, 12 jika sama. Selanjutnya, nah ini kita di bagian belakang. Untuk di bagian belakang sama ya, dengan fitur extension table yang bagian depan tadi, mejanya ini bisa ditutup, bisa dibuka dengan mudah. Terus di sini sudah dilengkapi juga dua skrup untuk setting kesejajaran ya. Misalkan nggak level, jadi nanti tinggal disetting di sini supaya nanti hasil serutannya itu benar-benar flat seperti itu. Terus yang selanjutnya di sini sudah dilengkapi compartment ya, atau alat-alat khusus yang digunakan untuk mesin ini disimpan di sini biar nanti nggak hilang atau mencar atau mungkin nanti keselip pada saat kita butuhkan susah nyarinya. Nah, di sini sudah ada kunci L yang kecil, ada kunci L yang agak besar ini sini. Nah, di sini simpannya. Ini kunci ring pass, di sini gauge ya, alat bantu yang digunakan untuk setting mata blade-nya. Terus di sini juga dilengkapi dengan fitur ya, fiturnya itu adalah yang digunakan untuk menyimpan atau mungkin menggulung kabel ya, supaya nanti penyimpanannya itu lebih bagus. Nah, di sini juga dilengkapi dengan fitur untuk kabel gulungnya seperti itu. Jadi kabelnya biar nggak berantakan seperti itu ya. Terus tambahan dari lagi itu adalah di sini sudah dilengkapi juga dengan pipa besi yang sangat kuat ya. Tujuannya ini adalah untuk melindungi rumah mata pisaunya ini dari beban yang mungkin kadang-kadang ketiban kayu atau ketiban papan atau mungkin menaruh segala sesuatu. Jadi sudah dilengkapi juga dengan pipa besi. Nah, itu adalah fitur-fitur penting yang digunakan pada saat nanti kita operasionalkan mesin ini. Sekarang kita masuk ke basic maintenance untuk thickness planner Stanley STP18 ya. Jadi basic maintenance ini simple sekali. Yang pertama itu adalah blade-nya. Blade-nya harus kondisinya itu adalah tajam ya. Karena kalau misalkan blade-nya tidak tajam, pasti nanti kinerja mesin motor pasti berat. Terus yang kedua adalah asnya sama ulirnya ini harus dalam kondisi bersih ya. Jadi setiap kali nanti selesai bekerja, jadi harus dibersihin ya, atau mungkin disemprot menggunakan kompresor. Tujuannya itu adalah supaya nanti untuk naik turunnya ini adalah smooth ya, itu yang paling penting. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah roller karet ya. Roller karetnya ini tidak direkomendasikan untuk pemakanannya itu lebih dari misalkan 3 mili atau 4 mili, 5 mili ya. Jadi lakukanlah pemakanan pada kayu itu adalah sedikit demi sedikit ya, supaya nanti roller karetnya ini nggak terpaksa ya, atau mungkin mengakibatkan nanti roller karetnya ketarik terus, akhirnya slip, jadi mengakibatkan nanti ada bekas hitam di bekas penyerutan seperti itu. Nah, itu adalah basic maintenance yang simple sekali untuk thickness blender ini, nggak terlalu rumit ya. Lakukan hal tersebut untuk memaintain mesin Anda supaya lebih awet.
sekarang kita masuk ke sesi adalah kita introduction masalah assembling bagian-bagiannya ya. Nah, ini sangat penting sekali karena mungkin belum semua orang terbiasa untuk memasang seperti ini. Kita edukasi dari awal. Nah, yang pertama itu adalah untuk memasang handle. Nah, handle ini cara pemasangannya ini sangat gampang, sangat mudah. Di sini tuh ada bagian alur ya, ada celah setengah. Jadi nanti ini tinggal dimasukin seperti ini. Nah, oke. Nah, tinggal dipasang adalah kunci L. Kunci L sudah include sama kuncinya ya. Tinggal dimasukin sini. Ini sangat mudah sekali. Nah, ini dikencangin secukupnya aja ya, jangan terlalu kencang juga, jangan terlalu kendor juga. Oke, setelah selesai kita balikan lagi ke kompartemennya supaya nanti nggak hilang ya. Nah, terus cara pemasangan extension table ini nggak usah dipasang ya, karena pada saat include pembelian ini kondisinya itu sudah terpasang, jadi nanti tinggal dibuka tutup aja. Nah, sekarang mungkin yang permasalahannya itu adalah cara pemasangan pengarah debu ya, sama cara pemasangan atau cara membuka, mengasah mata blade-nya. Nah, di sini penting kita edukasi juga. Di sini juga sudah ada lengkap, ini adalah bisa kita buka ya. Ini tujuannya itu adalah pada saat misalkan matanya tumpul atau mungkin matanya miring, kan perlu disetting ulang, perlu diasah. Ya, jadi nanti dikendorin skrupnya ini. Satu lagi di sini. Nah, ini nanti kita bisa tarik ya. Ditarik. Nah, seperti ini. Ini bisa kita taruh di sini. Dan alat ini fungsinya itu adalah untuk lock ya. Jadi, kalau misalkan covernya ini dalam kondisi kebuka, kemungkinan nanti ini nggak bisa dinyalain, atau mungkin kalau misalnya dinyalain pasti nanti mesinnya ini nabrak. Karena kondisinya itu adalah kondisinya lock. Makanya kalau misalkan ini terpasang, jadi nanti ininya kebuka ke bawah gitu ya. Jadi kondisi motor itu adalah normal ya. Jadi nanti bisa muter. Sekarang kita akan masuk cara mengganti atau membuka blade-nya. Nah, kita mulai dari sini dulu. Oke. Nah, kita bisa menggunakan kuncinya itu adalah kunci 8 ya. Diputar ke sini. Nah, untuk mata blade-nya ini menggunakan bahannya itu adalah HSS ya. HSS, High Speed Steel. Jadi belum TCT ya. Nah, untuk matanya sendiri ini nanti kita jual sendiri untuk aksesoris matanya. Ini harus dikendorin semua bautnya supaya nanti blade-nya bisa kebuka ya. Ini semua skrupnya harus dilonggarin semua, baru nanti mata blade-nya bisa ditarik keluar seperti itu. Nah, sekarang untuk mengeluarkan blade-nya, kita menggunakan kunci L yang kecil ini ya. Kunci L yang kecil ini, kita bisa gunakan ini. Diputar. Nah, ini matanya sudah bisa keluar. Untuk bahannya sendiri ini adalah HSS ya. Jadi untuk sisi ketajamannya itu cuma satu sisi. Jadi kalau misalkan ini sudah tumpul karena dipakai, jadi nanti boleh diasah. Jadi nanti asalkan nanti adalah cara ngasahnya itu adalah harus sejajar ya. Nah, sekarang kita akan edukasi lagi, itu adalah cara assemblingnya atau cara kalibrasi matanya ya. Nah, ini sudah include sama plat pendorongnya ini juga ya. Nah, ini juga. Jadi pada saat nanti kita assembling, jadi nanti kita kembalikan ke posisi awal ya. Oke, sekarang kita akan setting kembali cara pemasangan ini blade-nya.
Ini skrup yang kecil tadi harus dimasukin ke celahnya dulu, baru nanti bisa plat pendorongnya itu bisa dimasukin ya. Nah, kita akan coba tarik lagi ke atas, kita setting ya, untuk ke sejajarannya. Baru nanti terakhir kita menggunakan kalibrasinya, menggunakan alat bantu ukur ya. Sekarang matanya kita tarik ke atas dulu. Oke, kita tarik segini dulu. Kita tarik lagi. Nah, ini udah mulai sejajar ya. Jadi patokannya itu adalah bagian pinggir blade-nya tadi itu harus sejajar. Oke, segini dulu. Nah, kita kencangin terlebih dahulu, masukin skrup ini dua sisi ya, kiri dan kanan. Setelah itu baru kita setting menggunakan gauge-nya. Ini kita naikin dulu sedikit, tapi jangan langsung dikunci ya. Yang penting asalkan nanti blade-nya menekan. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi sini, ini belum sejajar ya. Maksudnya itu adalah belum sejajar. Jadi ini agak masuk ke dalam. Kalau yang bagian ini agak terlalu keluar ya. Nah, makanya kita membutuhkan alat gauge ini supaya nanti untuk membantu setting ketinggian blade-nya sama. Nah, ini di sini ada tulisannya itu adalah 1 mili ya. Oke. Nah, cara kalibrasinya itu adalah seperti ini. Blade-nya ini nih, matanya itu harus mentok ke celah bagian dalamnya sini. Ya, seperti ini nih. Nah, ini ditempatkan di posisi bulatnya ya. Posisi bulat. Jadi, ini nanti kita tarik menggunakan skrup ini. Obeng. Nah, setelah tadi yakin sejajar, jadi tahu sejajarnya dari mana? Pertama, kita menggunakan gauge ini, alat bantu untuk setting ketinggian blade-nya. Terus yang kedua, dari garis yang ada di blade-nya itu adalah sejajar dengan asnya tadi. As yang ada pada saat nanti muter ya. Nah, setelah yakin udah sejajar, baru nanti kita kunci. Nah, kunci kembali semua baut ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini harus benar-benar kuat ya. Setelah kuat, baru nanti kita kunci untuk ini, untuk setting blade-nya supaya nanti nggak turun naik ya, seperti itu. Oke, sekarang kita kunci semua bautnya secara maksimal lagi. Sekarang kita akan introduction adalah masalah pemasangan ini ya, pengarah debu. Jadi ini ada lubang, ini ada kancingnya. Ini kita masukin ke lubangnya dan kancingnya. Nah, seperti ini. Yang bagian bawahnya ini kita skrup ya. Kita buka dulu. Baru skrupnya kita pasang lagi menggunakan kunci L yang sudah include tadi ya. Jadi kunci L-nya itu adalah satu untuk semua skrup, itu udah bisa digunakan kunci L ini. Oke, kuncinya kita kembalikan lagi ke sini, ke kompartemennya supaya nggak hilang ya. Nah, sekarang kita akan melakukan adalah tes performance ya. Jadi setelah ini kita sudah edukasi cara pemasangan, assembling bagian-bagiannya, ini sudah siap untuk kita tes. Jadi kita akan tes beberapa pengujian. Pertama kita akan tes di kayu keras, itu adalah kayu meranti. Kita akan tes menggunakan kayu mahoni. Kita juga akan tes menggunakan kayu jati Belanda. Sekarang kita akan melakukan tes performance ya. Jadi material apa sih yang kita gunakan untuk tesnya? Yang pertama itu adalah kayu papan tebal seperti ini. Ini adalah materialnya kayu mahoni. Ini balok juga kayu mahoni. Ini kayu jati Belanda. Nah, ini adalah kayu keras. Ini adalah kayu meranti. Nah, jadi kita
karena kita akan melakukan tes performance di tempat yang lain atau mungkin di tempatnya terpisah, karena biar debunya itu langsung buang ke tempat pembuangan debu seperti itu ya. Jadi langsung melakukan tes performance di lokasi yang terpisah. Sekarang kita akan melakukan pengetesan adalah input power ya, pada saat tanpa beban sama saat ada beban berapa, sama desibel ya, desibel pada saat ada beban berapa dan pada saat tanpa beban berapa. Jadi kita akan mulai dari input power terlebih dahulu. Input powernya adalah pada saat tanpa beban ya, ini tanpa beban. Sekarang kita akan melakukan pengetesan itu adalah input power pada saat ada beban, dan sekarang untuk desibelnya juga ada beban. Nah, ayo kita melakukan pengetesan. Kita setting dulu, itu adalah tebal kayunya ini adalah berapa? Ini 4,4 ya, 4,4. Kita setting di sini 4,4 dulu. Kita cari titik nolnya dulu ya. Oke. Kita setting lagi di sini untuk desibelnya berapa. Sekarang kita akan melakukan pengetesan adalah menggunakan balok kayu ya. Kayunya ini adalah kayu mahoni. Tebalnya itu adalah ini 4 cm. Jadi untuk start awal mungkin kayunya ini belum rata ya. Kita setting tetap di 4 ya. Di 4 cm. Oke. 4 cm. Oke, ini permukaan kayunya itu sangat kasar sekali. Ini kayu baru dari ini tukang toko kayu. Jadi kita serut untuk yang pertama. Dua belas.
Sekarang kita akan tes serut kayu jati Belanda. Tebalnya itu adalah 35 mili ya. Panjangnya berapa ini? 1,5 meter kali. Ya, 117. Kita setting tebalnya itu adalah 35 ya. Start awal kita setting di 35 terlebih dahulu. Kita turunin. Oke. Start. Sekarang kita akan melakukan tes penyerutan adalah di kayu meranti ya. Kayu meranti ini tergolong kayu keras. Tebal ini adalah 6. Oke. Kita setting di sini adalah 6 cm. Oke, sudah 6. Kita tes untuk yang pertama dulu. Tadi kita sudah melalui beberapa tes pengujian ya, unboxing, serta fitur, tes performance, serta basic maintenance ya. Semua rangkaian itu sudah kita lakukan. Untuk tes performance, kita sudah mulai melakukan tadi beberapa tahap pengujian, mulai dari kayu keras, kayu lunak, serta ada balok, ada papan gitu ya. Nah, kesimpulan untuk akhir dari mesin ini adalah sangat penting sekali digunakan pada saat proses penyerutan kayu. Dengan sederhana, tetapi untuk hasil yang maksimal ya. Karena mesin ini sudah dilengkapi dengan extension table, pengaturan untuk ketinggian atau mungkin untuk setting kedalaman pemakanan sangat simpel sekali. Untuk lebar maksimum ini adalah 315 mm. Untuk tebal maksimum untuk mesin ini itu adalah 15 cm. Nah, dengan fitur yang melimpah ini sangat menguntungkan sekali untuk customer, bermanfaat sekali. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk menerima update video terbaru dari Stanley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.